Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Gadget Receh. Kali ini kita akan membahas dan kita akan unboxing Vivo Y29, yang mana Vivo Y29 ini saya ambil varian 6128 GB dan saya dapatnya dengan harga 2.100.000 sampai 2.200.000-an saja. Dan itu sudah mengalami penurunan ya teman-teman dari harga aslinya. Dan ini kebetulan saya beli di TikTok Shop. Oke. Sangat lebar ya, biasanya kalau HP itu segini aja, ini kok sangat lebar. Kita buka dulu di dalamnya ada apa. Oke, ini entah apa, memang cuman packingannya yang lebar atau memang kita dapat bonus ya. Kita buka sama-sama. Dan ini saya belinya di TikTok Shop ya teman-teman ya. Di harga TikTok Shop itu biasanya ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal dibandingkan dengan Shopee dan Tokopedia. Karena memang biasanya event-event itu banyak di TikTok Shop. Makanya saya beli di TikTok Shop. Oke, ternyata kita dapat cuman satu ya, ini saja. Untuk packingannya ini bagus ya teman-teman ya. Sangat bagus menurut saya. Bubble-nya ini tebal ya. Nah, oke, kita buka di sini. Oke. Kita buka. Oke, kita buka. Oh, ternyata kena ke HP-nya ya. Kita buka. Di sini nggak ada segelnya ya teman-teman ya. Di sini nggak ada segelnya. Mungkin ini sudah dibuka oleh orangnya. Ini baterainya 6500 mAh, sangat besar. Di sini ada tulisan Vivo Y29. Kemudian di sini ada gambarnya, ada dua varian warna memang. Di bagian pinggir sini ada Vivo. Di bagian sini ada spesifikasinya. Vivo telepon seluler, kemudian RAM-nya ini 6 GB, internalnya 128 GB. Warnanya putih. Kemudian apalagi? Kemudian di sini ada tulisan 6500 mAh baterai. Kemudian ini 44 watt fast charge. Kemudian ketahanan super ekstrim, tahan air ekstrim. Dan di sini ada AI Erase, dan di sini Snapdragon 685. Kemudian kita buka smartphone-nya. Dan sekarang kita buka, lihat di dalamnya ada apa saja. Oke, yang pertama jelas kita dapat handphonenya, kita taruh terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya ini ada emailnya ya mungkin ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada, kita dapat casing seperti ini yang bening transparan ya. Dan ini ada buku panduan, kartu garansi, dan ini buku panduannya. Dan di sini kita dapat kepala charger ini cukup solid ya, dan di sini 44 watt ya, harusnya seperti itu. Kemudian di sini kita dapat kabelnya, yang tentunya sudah kabel Type A to Type C. Dan terakhir kita dapat SIM injektor seperti ini. Oke, kita beres-beres dulu sambil lalu kita nyalakan HP-nya. Dan di sini saya pilih varian yang putih marmer ya. Ada satu varian lagi yaitu coklat cendana. Dan katanya yang marmer ini beda-beda. Sebagaimana marmer kan memang beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang tipenya seperti ini, ada yang lain juga katanya. Dan kita lihat di bagian pinggirnya teman-teman. Di sini ada tombol on off sekaligus merangkap sebagai fingerprintnya ini. Fingerprintnya ada di bagian samping di sini, dan di atasnya ini ada volume up and down. Kemudian di bagian belakang ini sebenarnya ada satu kamera saja, yaitu 50 megapiksel kamera utama. Selebihnya itu kamera bonus, dan di sini ada dynamic LED-nya ya, seperti Vivo V series yang mana di situ sangat menjadi unggulan di Vivo V series. Dan di bawah ini ada mikrofon, ada colokan charger, dan di sini ada speakernya. Di bagian pinggir di sini ada untuk SIM injektornya ya teman-teman ya. Dan di bagian atas ini kosong. Dan ini dia adalah tampilan awal dari Vivo Y29, yang mana di sini kalau kita lihat bezelnya ini agak tebal di bagian
bawahnya, tapi ini mungkin sedikit wajar karena memang harganya 2 juta kecil saja. Meskipun kalau kita berbicara tentang Infinix, Tecno dan lain sebagainya, itu banyak yang sudah memberikan bezel yang sangat tipis, bahkan ada yang layar lengkung. Untuk layarnya sendiri ini sudah Full HD Plus, yang mana di situ sudah menggunakan panel IPS LCD 120 Hz. Ukurannya itu 6,68 inci. Jadi cukup besar ya teman-teman ya. Dan ini di bagian depan di sini ini ada kamera depan, kamera selfie yang resolusinya adalah 8 megapiksel. Di bagian earpiece di atas ini ada speaker dan juga di bawah itu juga ada speaker. Jadi sudah dual speaker. Jadi sudah bagus ya teman-teman ya. Kita lihat di sini bagian kameranya. Di sini fiturnya apa aja? Kita lihat di sini ada 1 kali, kemudian zoomnya sampai berapa kali ya? Kita lihat di sini, oh bukan, kita lihat di sini sampai 10 kali, tapi ya jelas sudah pecah karena kameranya cuma 1. Kemudian kita lihat di resolusi videonya, kamera utamanya ini sudah support 1080p 30 fps. Jadi standar, sangat standar ya teman-teman ya. Nggak ada opsi lain di sini. 60 fps, apalagi 4K ini nggak ada. Kamera depan juga sepertinya harusnya nggak ada juga ya teman-teman ya. Ini mentok di 1080p 30 fps. Dan kita lihat di lainnya ini ada fitur unggulan 50 megapiksel, panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, pro, tampilan ganda, dan foto live. Ini yang lagi viral sekarang. Yang pro ini hanya bisa untuk foto saja ya, nggak bisa untuk videonya. Dan ini juga ada potretnya untuk 1 kali saja, dan di sini ada kamera malamnya teman-teman. Untuk prosesornya ini sudah ditenagai oleh prosesor Snapdragon 685, yang mana di sini sebenarnya prosesor sudah berumur ya teman-teman ya, sudah lama umurnya. Tapi untuk di 2 juta kecil ini sepertinya meskipun sedikit ada agak ketertinggalan kalau dibandingkan dengan Helio G100 dan Helio G200, tapi ini setidaknya masih nyaman untuk digunakan, tentunya untuk penggunaan yang wajar ya. Di sini kayak kita coba tes fingerprintnya. Yang saya suka kalau fingerprint di pinggir itu sangat cepat ya teman-teman ya. Bahkan lebih cepat daripada yang di layar. Kalau layarnya itu layar yang belum LTPO, yang belum satu kali tap itu sudah terbuka, dan itu biasanya ada di flagship. Kita coba lagi. Itu sangat cepat ya teman-teman ya. Dan HP ini sudah start dari Android 15, dan kabarnya HP ini akan mendapatkan 2 kali update Android lagi. Jadi kalau misalkan kita pakai ini bisa sampai Android 17 ya, dari 15, 16 ke 17. Jadi itu menurut saya sudah cukup sih. Di harga 2 juta kecil sudah mendapatkan 2 kali update Android. Dan untuk update softwarenya ini dikabarkan akan mendapatkan sampai 3 tahun. 3 tahun ke depan ini masih layak dipakai ya teman-teman ya. Dan baterainya ini yang sangat besar, 6500 mAh, yang mana diklaim oleh Vivo itu sendiri baterainya itu akan tidak drop selama 5 tahun pemakaian ke depan. Jadi ini belum bisa dibuktikan juga karena memang HP-nya kan masih baru dipegang. Nah, kita lihat nanti 5 tahun ke depan apakah baterainya bocor atau tidak, kita belum tahu juga. Dan untuk pengecasannya ini sudah disupport 44 watt. Jadi menurut saya sudah cukup cepat ya teman-teman ya. Dan selanjutnya kita lihat ke bagian kameranya. Kita akan ambil beberapa foto dan video sebagai berikut. Oke, ini adalah perekaman kamera depan yang 8 megapiksel, resolusinya mentok di 1080p 30 fps. Ini noise-nya sudah kerasa ya karena ini malam. Kalau kita hadapkan ke cahaya seperti ini di dalam kamar ya teman-teman ya. Dan sepertinya nggak ada stabilizernya ya. Sementara ini kamera belakangnya ini sepertinya nggak stabil juga. Entah apakah nanti stabil atau tidak. Dan ini sangat berantakan ya. Ini masih posisinya lagi syuting di kamar ya. Oke, getarannya kerasa sih sepertinya, dan mentok di 1080p 30 fps juga. Untuk tampilan video ganda seperti ini kamera depan dan kamera belakang digunakan sekaligus. Ini bisa kita zoom juga ya, tapi sudah pecah.
Kalau kita buat vlog atau buat review barang ini sangat cocok sih. Oke, seperti apa penampilan video dan fotonya? Apakah teman-teman suka? Menurut saya ini nggak ada stabilizernya, kamera depan dan kamera belakangnya. Dan menurut saya kalau carinya itu kamera ini kurang cocok sih. Ini sangat cocok buat kalian yang cari baterai yang sangat besar. Dan ketahanan baterainya ini sudah teruji, katanya itu bisa mencapai 30 jam kalau kita nonton video saja.